Ananda sekalian, kita bertemu lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Pada listrik dinamis, kita sudah mempelajari ada 3 komponen listrik, yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan. Dan sudah kita mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Baik, sekarang kita kombinasikan. Di sini ada rangkaian listrik, ada 3 lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Lampu 2 dan 3 diparalelkan, kemudian diserikan dengan lampu 1. Kemudian kita hubungkan dengan rangkaian, dibantu dengan jembatan penghubung, dan ada saklar, dihubungkan dengan sumber arus. Nah, ketika saklar kita tutup, maka kuat arus pada lampu 1 menyala, sedangkan pada lampu 2 tidak menyala, namun tetap mengalir arus. Buktinya lampu 1 menyala. Hanya saja arusnya tidak sanggup menyalakan lampu 2 dan lampu 3. Buktinya ketika ini kita ganti dengan jembatan penghubung, maka lampu 2 dan lampu 3 menyala. Artinya ada arus yang mengalir pada lampu 2 dan lampu 3. Maka pada lampu 1 yang mengalir adalah kuat arus pada rangkaian, namanya kuat arus total. Kemudian pada lampu 2 dan lampu 3 arusnya sudah terbagi. Kita sebut I1 dan I2. Sekarang kita lihat rangkaian. Kalau kita gambarkan seperti ini. Kuat arus I tadi mengalir melalui R1, kemudian pada rangkaian seluruhnya yang dialirkan oleh sumber tegangan. Pada lampu 2 R2 mengalir I1, pada R3 mengalir I2. Maka kuat arus pada gambar ini nanti akan kita lihat bahwa kuat arus I setelah melewati titik B, dia akan terbagi menjadi I1 dan I2 pada rangkaian paralel. Maka arus listrik mengalir jika yang pertama rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Yang kedua, jika ada sumber tegangan. Oke. Maka kuat arus I dapat kita cari dengan hukum Ohm, tegangan dibagi dengan hambatan. Maka tegangannya diganti dengan E per hambatannya adalah R besar ditambah dengan R kecil. Sekali lagi, E adalah GGL atau sumber arus dalam volt, R adalah hambatan luar, yaitu R2, R3 diparalelkan kemudian diserikan dengan R1, sedangkan R kecil adalah hambatan dalam. Jika dalam soal tidak ada hambatan dalamnya, maka kita pakai rumus I sama dengan E per R atau E per R. Nah, sekarang kita cari tegangan antara 2 titik. Untuk titik A dan B, maka PAB sama dengan I dikali dengan RAB. I dikali RAB-nya adalah R1. Itulah PAB-nya. Nah, untuk PBC atau P paralel, kita boleh cari I dikali dengan RBC atau I dikali dengan R paralel. Maka untuk mencari I1, kita boleh cari rumus PBC dibagi dengan R2. Karena I1 melewati R2.
Untuk I2 kita boleh cari PBC dibagi dengan R3, ya, dibagi dengan R3. Kenapa? Karena I2 melewati R3 atau lampu 3. Maka ketika sudah dapat hasilnya, ternyata kuat arus yang masuk ke titik cabang B akan sama dengan yang keluar dari titik cabang B, yaitu I1 ditambah dengan I2. Anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari kalau pada rangkaian seri arusnya sama, pada rangkaian paralel tegangannya sama. R2 dan R3 paralel, maka tegangan antara R2 dan R3 sama. Kalau diserikan terhadap R1, maka kuat arusnya sama. Demikian untuk pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.